Oke. Iya, kalau ready langsung. Oh, belum deh itu kayaknya. Oh, dan ini dia Land of Dawn. Kita akan melihat bagaimana match kedua akhirnya bisa kita laksanakan. Dengan draft yang sama, direct jungle untuk hide on bush. Dan sementara itu kalau kita bandingkan dengan ada Joe sebagai Link, yang ini akan menandakan bahwa nantinya mereka akan bermain dengan tempo yang berbeda. Karena Dairoth mungkin lebih early game dan Shocker sudah harus mengeluarkan flicker di early game yang begitu cepat. Dan menurutku dengan flicker tersebut, ini akan membuat bagaimana early dari Entity 7 akan lebih nyaman lagi. Terutama bagi Erwin, karena Erwin di sini membawakan flicker, jadi dia bisa langsung menggunakan Disperse Storm, Minion Fury ketika level keempat. Ini akan menjadi sebuah pertanda yang cukup positif bagi teman-teman dari Entity 7 semenjak adanya satu battle spell yang harus dibuang di early game seperti flicker. Karena kalau kita bandingkan dengan Entity 7 yang dimana mereka membawakan dua Purify, ini akan ada sedikit pembeda. Sehingga mungkin mereka akan berfokus kepada anti-CC dengan kehadiran dari Shocker dan juga hehehehe. Fury masih farming, ZP juga akan bermain dengan sedikit save. Tapi mungkin melihat referensi dari game sebelumnya atau match yang pertama, bermain dengan Roger play safe itu kayaknya bukan jadi opsi yang bagus. Melihat untuk di early game kayaknya mereka juga masih punya power ya dibandingkan dengan beberapa marksman lain. Dan untuk hehehe, sekarang harusnya akan lebih berfokus untuk laning dan membiarkan Esmeralda-nya kesulitan untuk mendapatkan level yang keempat. Marquinhos harus bersama dengan Chan untuk bisa menyelesaikan level keempatnya dan menuju ke turtle yang pertama. Ini akan menjadi sebuah pertandingan yang cukup menarik karena Dairoth memiliki keuntungan lebih ketika berhadapan dengan Link, yang dimana Linknya perlu banget untuk ambil purple buff terlebih dahulu. Nggak ada yang buying time juga di area dari turtle-nya. Shocker dalam keadaan yang cukup sekarat dan membuat hehehe kayaknya bakal sedikit terlambat untuk mengambil penalty zone. Jump in ke depan, Retribution yang ternyata dihilangkan begitu saja. Jenard mendapatkan point kill juga di depan sana. Hide on bush mendapatkan kerugian early game. Berhasil memberikan pressure di area top lane. Ya. No Purify. Dan melihat tidak ada Purify juga, ini mau nggak mau ya teman-teman dari Zenith akan mencoba untuk memaksa melakukan team fight lagi. Mereka ingin mencuri perhatian lagi tentunya dengan menggunakan Ruby juga Jenard yang baru saja mengambil satu turtle yang begitu penting. Apalagi kan ZP Skypiercer. Oke, replaynya Profesor silakan. Oke, miss retribution dari Head on Bush karena diganggu-gangguin juga sama hehehe yang melakukan flicker dengan penalty zone. Tapi tidak melupakan juga bagaimana Chan yang ditargetkan tadi. Untungnya dia masih punya flicker. Cuma lagi-lagi untuk sekarang kita bisa melihat di live-nya. Itu ada satu diversion dan menuju ke Joe. Oke, Joe, Sapiko menuju ke Joe. Karena jalan untuk pulang. Dan bahkan tidak bisa ada chance untuk mereka bisa menahan ke arah para pembuff. Kan ini diinvasi. 15 detik. Di depan sana Shocker menjadi pilihan utama. Tapi dengan adanya hide on boost damage yang cukup besar, ternyata mereka memastikan kalau di arah jungle menuju ke Zenith bisa dimakan oleh tim NTT. Ya, 3 lawan 2 Jenard di depan sana. Dan nampaknya dengan ada Milan Fury, tapi soal platform defensif menuju ke bangsa Insan Pick-up kembali terjadi Joe. Masih mendapatkan powerful buff meskipun begitu mereka kehilangan sosok dari seorang Junan. Meanwhile, hide on the boost akan coba ditabrak kembali. Fury is coming 1 versus 5. Nowhere to run. Hehehe. Where are you going, brother? Kerjaan untuk pulang para pasukan dari tim NTT. Mereka lebih mengganas Profesor. Wow, Entity 7. Mereka sedang on fire sepertinya. Melihat bagaimana permainan di game kali ini. Sepertinya mereka lumayan leading walaupun mereka kehilangan turtle tadi. Dan mereka membalaskan dengan beberapa point kill. Membuat Joe juga kayaknya agak sedikit kesulitan untuk bisa mendapatkan early farm-nya. Marquinhos melakukan zoning out kali di Profesor KB. Entity 7. Mereka kembali yang akan coba memegang menuju ke arah turtle. Tapi kalau terambil kembali, ini menjadi pilihan yang sangat salah untuk mereka. Ya, mereka harus cover hide on bush-nya dulu sih. Karena kalau Erwin melepaskan hide on bush-nya lagi dan tidak ada follow up, terutama untuk cover terhadap turtle setup,
ini akan menjadi sebuah malapetaka awal agar nantinya teman-teman dari Zeno Zenith bisa men-take over dari turtle-nya. Dan dia diversion. Oke, diversion menuju ke arah belakang sana. Surprise atau menuju ke arah seorang Chan. The power of the distribution nampaknya akan coba di tangan dari seorang Joe. Dan bahkan para pasukan dari Team Entity. Mereka melakukan 3 point kill. Fokus menuju point kill. Dan bahkan CP versus everybody tersangkut di depan sana. Gak bisa di-follow. Gak apa sana Joe. Dan bahkan Chan. Solo pick up. Triple kill. Looking for Maniac. Chan akan berhasil mendapatkan CP di depan sana. Damage yang terlalu jauh diberikan oleh seorang Chan. Tapi Chan masih mau lebih. One last hit. CP still survive in the bottom lane. Walaupun sudah ada lethal ignition yang menyala, tapi ternyata masih belum cukup untuk bisa menumbangkan ZP. Thanks to human form karena akan memberikan shield absorb kepada Roger. Dan team fight-nya nggak berhenti sampai di sini. Lihat bagaimana Chan bisa kan? Tertinggal, no way. Chan kali ini akhirnya harus mundur ke arah belakang. Kalau dia ada ZP dan juga Joe udah dipastikan Chan-nya tumbang. Udah gue pastikan Profesor. Ya, untungnya tidak ada damage yang cukup dari Zeno Zenith untuk bisa menentu bagaimana permainan dari Chan yang sangat-sangat beresiko tinggi tadinya. Dan menuju ke momen-momen untuk turtle selanjutnya yang seharusnya ini akan menjadi turtle lagi untuk Entity 7. 2 kali diambil Zeno Zenith. Ini benar-benar memanfaatkan sekali bagaimana turtle objektif sebagai trade yang setidaknya walaupun mereka rugi harus kehilangan banyak players, tapi mereka kalau misalkan kita melihat dari replay ini selalu menukarkan dengan satu objektif penting yaitu adalah turtle. Jadi mereka nggak benar-benar rugi 100%, walaupun lagi-lagi secara point kill bahkan sampai ZP ini hampir terpaksa untuk bisa di shutdown di area bottom lane. Wah, bisa dibilang Profesor KB gelo Chan di sana ya. Ngeri banget loh gameplay Louis-nya yang benar-benar cukup bisa menggigit. Dan bahkan di depan sana mereka melakukan rotasi karena bottom lane tersisa sosok dari seorang hehehe saja, seorang Tiri, Spirit of Mystery, Spirit of Distraction yang nggak bisa datang memfollow up Entity. Kembali lagi keputusan yang selalu tepat mereka dapatkan adalah sebelum menuju ke arah objektif, sebelum menuju ke dalam tim fight berikutnya atau objektif terhadap turtle, mereka akan coba tumbangkan 1 point kill atau at least minimal akan mereka mendapatkan 1 buah poin terhadap short skill yang mereka miliki. Cuma nampaknya di mid lane mereka terlalu greedy, ingin mencoba mendapatkan shocker, pertukaran yang nggak adil yang harusnya nggak ada di situ pertukarannya. Kenapa aku bisa bilang nggak ada? Harusnya Erwin itu nggak tumbang dan bahkan kondisinya mereka masih bisa fight dengan adanya 5 versus 4 di arah bottom lane. Kembali Flicker didapatkan Sanar. Mereka hilang tanpa ada arah dengan Flicker yang mereka miliki. Final Blizzard menutup ke arah sosok seorang Barquinho. Hide on the boost. Kembali lagi menjadi pilihan utama Skyo Fisher yang udah nyala. Membuat Link akan lebih kuat bisa menumbangkan Hide on Bush. Hide on Bush. Satu chance yang bisa harus aku lihat dari Hide on Bush adalah dia nggak boleh jauh dari Chan, dia nggak boleh jauh dari Erwin. Sekalipun mereka mau merotasi, jangan sama Marquinhos. Tapi 3 triangle mid lane mereka yang harus melakukan rotasi. Kenapa? Kan kalau sama Marquinhos, ketika ada power team fight seperti ini, Marquinhos udah cuma bisa melakukan defensif. Marquinhos nggak bisa melakukan fight balik atau nge-cover ke arah sosok Hide on the Boost. Tapi informasi yang telah didapatkan oleh para pasukan dari tim Entity 7 adalah ketika para pasukan dari Zeno Zenith telah melakukan all-in di arah bottom lane, mampukah mereka mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill kembali? Atau mampukah mereka mencoba untuk melakukan sedikit spear terhadap permainan Zeno Zenith untuk mereka tidak terlalu punya power split push, spare waktu di arah top lane, spare waktu di arah mid lane? Karena ngelihat cara turtle yang sudah habis dan hanya 1 yang didapatkan oleh Entity 7, ini kondisinya adalah Zeno Zenith yang punya power lebih walaupun dia kalah dari kill point. Dengan adanya rotasi Link, itu yang harus kita coba garis bawahi. Tapi informasi yang telah didapatkan kali ini ketika mereka fight menuju ke arah Purple Buff, menuju ke arah belakang Joe, almost take down tapi don't worry, harus mendapatkan 2 stun. Meanwhile Erwin tergaruk oleh seorang hehehe, hilang begitu saja. Jenan, hehehe, CP menjadi one last man standing di tengah sana dan harus menjadi korban kekerasan dari tim Entity 7. Mereka dengan sangat cepat melahap tim fight yang ada di arah Purple Buff. Mereka berhasil mendapatkan poin kill lebih banyak lagi dan itu dia habit dari mereka. Entity 7 berhasil mendapatkan poin kill sebelum objektif bersaat, yang dimana Entity 7 ini benar-benar tidak boleh diadu dalam kondisi untung. Ketika mau ada objektif, tim Zeno Zenith harus hilang semua karena rotasi cepat akan coba terjadi. Dan bahkan lihat di arah bottom lane,
dari para pasukan Entity Seven. Mereka dengan sigap untuk melakukan clear minion, no power of split push dari sosok seorang Ling. Lihat, terlalu dini untuk memberikan split push untuk Ling. Ketika Joel pun di 1-by-1 situation dengan Moskow pun tidak akan kuat, Profesor. Dan menurutku terlalu jauh sih, karena Chan-nya belum ada jawaban sama sekali, Ranger Mas. Gelo Chan. Gelo Chan-nya belum ada jawaban sama sekali. Nampaknya kali ini para pasukan dari tim Entity Seven, mereka benar-benar sangat menguntungkan dengan adanya Chan. Cuma yang mungkin mereka harus garis bawahi adalah Ling ini punya waktu. Ketika Lingnya udah punya item yang cukup capable, sekarang dia menuju ke Endless maybe. Dan ini adalah sebuah jawaban di mana Chan udah punya power. Kalau Chan nanti akan ada Winter, itu sangat kuat. Tapi semakin lama game berjalan ya, kayaknya malah lebih berbahaya buat Entity Seven. Mereka harus cari celah sebanyak mungkin untuk bisa menangin early game-nya. Jangan sampai nanti Link-nya malah bisa dapetin split push. Dan ternyata malah Link-nya jadi snowballing gitu loh di late game moment yang sangat mematikan bagi teman-teman dari Entity Seven. Karena late game dari Entity Seven hanya berharap kepada Fury. Yes, Profesor KB. Tapi kalau ngelihat menuju ke arah objektif selanjutnya, kemungkinan besar ya menurut aku ya, Entity Seven ini di detik 50 Lord, dia akan coba maksa team fight. Aku nggak tahu arah mana yang akan coba mereka bahas. Ya lagi-lagi Chan ya. Ya, apalagi yang mereka makan tuh yang mana aku belum lihat. Gelo Chan. Gelo Chan. Tapi ya Lui-nya aja ya, gameplaynya sih belum gelo menurut aku ya. Cuma Lui-nya aja. Lui-nya Chan ini kayaknya kayak perlu diperhatikan lebih sih, terutama kalau kita ngomongin soal ZP yang kayak bakal jadi target utama. Apalagi dia bau Purify kan? Wah, itu akan sangat-sangat mudah sekali tuh. stiker baru guys, jangan lupa pakai stiker ini bencana ya guys ya, udah ada di in game ya guys ya. Aduh. Kalian ke preparation terus ada emote. Tapi itu bukan segi teriak ya, tapi segi ngeledek. Gimana sih coba? Ini bencana. Ini bencana. Nah, coba cek di in game teman-teman ya. Ya silakan dibeli ya guys ya. Karena itu udah bisa dibeli juga tuh untuk stiker terbarunya. Oke. Dengan kondisi dari Entity Seven yang agak cukup pasif, ini menurut aku kerugian untuk mereka sih. Tapi ternyata mereka akan coba membuka vision terlebih dahulu. Dan satu informasi yang cukup mahal adalah Esmeralda di arah top lane nih, Profesor. Ya, dan ini kalau ngomongin soal conceal play, mereka yang mau set up malah. Oke, Defiance menuju ke arah Chan, di arah belakang sana, fokus menuju ke arah Chan, dan bahkan hilang begitu saja. One last hit, Erwin tertake down bersama dengan Chan, dan padahal terjadi, tapi Joe harus menjadi korban ke arah sana dari seorang Fury. Double kill dapatkan oleh seorang CP, menuju ke arah belakang, CP mencoba untuk mengganas, mengamuk dan kembali hilang. Para pasukan Zenith, mereka berhasil mendapatkan momentum 4 tertakedown, tapi mampukah mereka mendapatkan objektif? Karena kalau mereka nggak dapetin objektif ini sama aja bodong, Profesor. Wah, tapi jujur sih, dalam keadaan lose condition, Zenith masih mampu untuk mengambil celah sedikit dan sekecil itu untuk bisa langsung target ke Chan. Karena dari awal aku udah bilang, ini Chan-nya terlalu jauh Ranger Mas untuk di belakang. Dia juga susah banget buat ditarget, dan Shocker sampai harus bikin Winter Crown karena dia udah tahu kalau dia bakal ditarget nantinya sama Erwin dan juga sama Chan. Chan juga harus bikin Winter. Harus banget, karena kalau misalkan Chan gak bikin Winter, dia diversionnya ke belakang tadi, itu nggak bakal bisa terjadi. Tapi kalau ada Winter, kemungkinan besar tadi Chan pas di flicker bareng sama Hehehe dan juga ada Joe di sana yang menargetkan ke arah Luoyi, itu kayak dia masih bisa survive dan dia bisa pakai diversion dia untuk ke belakang. Dan kondisinya adalah berbedanya hide on the bush, dia bisa clear di arah top lane, tapi untuk follow up ke arah bottom lane dia nggak bisa. Jadi mereka udah mulai tukar tuh, Marquinhos dia coba turunin ke arah team fight supaya ada Cindrat di depan sana mencoba menarik ke arah seorang Fury. Minat Fury berhasil melakukan sedikit team fight balik dan bahkan di arah belakang sana Marquinhos betul dengan Cindrat. Walau saya Cindrat tumbang, tapi Erwin juga menjadi pilihan utama. Penalty zone membuat perpasukan dari Entity Seven mereka melakukan dua team fight yang berbeda, tapi no CP no party membuat perpasukan dari tim Zero Zenith kehilangan daya dobrak dan tidak ada gigit taring mereka untuk menggigit. Meanwhile Fury bakal coba menjadi korban utama, tapi ternyata dia yang bahkan melahap seluruh pasukan Zero Zenith dan membuat the power of Entity Seven menuju ke arah Lord yang selanjutnya dengan pasti. Wah, tapi hold dulu sejenak. Karena walaupun Hide on Bush udah dapetin level 15, tapi Joe juga berada di level yang sama. Dan ingat, Joe harus dicari dulu, harus ditargetkan dulu. Karena kalau enggak, dia bakal menggunakan Tempest of Blade dan Retribution akan sangat mudah sekali didapatkan. Oh, turun.
Joe-nya turun dan lihat satu damage yang diberikan. Informasi yang sangat valid membuat Free Lord di tangan Entity Seven. Harus cari Joe dulu pokoknya, nggak boleh kalau mereka mau langsung ganyang Lordnya tanpa ada alasan yang pasti. Dan kalau kita melihat dari replay, Minion Fury karena satu pemain, tapi karena itu adalah Jnard, kayaknya masih worth it. Agar nanti hide on bush-nya dia bisa join team fight tanpa harus takut tertangkap dengan adanya Don't Run Wolf King. Sehingga shutdown yang tercipta dari hide on bush menuju ke arah ZP. Ini udah jadi jawaban agar ZP-nya nggak bisa maksimalin Sky Piercer, nggak bisa maksimalin damage dari Lycan Punch. Dan kita nggak melihat ZP di team fight tadi, yang artinya membuat Entity Seven jadi lebih bebas untuk bisa mendapatkan Lord secara gratis. Dan bahkan possible endgame Ranger Mask kayaknya ini. Ya jujur, tahu nggak tadi yang nyelamatin Erwin itu siapa? Chan. Kenapa? Ketika ada yang masuk, Jnardnya kena deliver damage dari Chan juga. Kalau tadi Chan yang nggak deliver damage, B, itu mungkin nggak bisa dapat satu point kill dari Jnard. Pertukarannya nggak jadi adil. Dan bahkan di depan sana lihat Joe-nya akan coba dipukul mundur. Membuat para pasukan dari Entity Seven mereka fokus menuju ke mid lane. Free hit dari seorang Fury, dan itu dia the power of piercing strike yang diberikan oleh para pasukan dari Entity Seven. Membuat backline dari tim Xeno Zenith juga agak cukup khawatir nampaknya untuk maju lebih dalam lagi. Iya, setidaknya mereka mendapatkan base turret, gak cuma satu tapi dua. Fury benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Ini akan menjadi langkah awal agar nanti Entity Seven mendapatkan winning condition baru, yaitu dengan split push. Tapi untuk sekarang, kalau kita melihat split push yang dalam jangka besarnya, Entity Seven masih belum pegang sepenuhnya karena kebetulan Lordnya di bottom lane. Dan top lane itu harus mereka paksakan sebenarnya. Tapi kalau misalkan mereka paksakan sekarang, kayaknya bukan timing yang tepat. Karena lihat, teman-teman dari Xeno Zenith udah ready semua di bagian top lane. Mereka nggak mau kehilangan top lane-nya agar nanti Ling masih bisa farming di bagian top lane untuk Joe. Tapi mereka akan coba memaksa Profesor. Surprise! Surprise attack dari Entity Seven menuju ke arah dua tim fighter berbeda. Joe terperangkap di depan sana. Bahkan CP sangat humau dikejar oleh Marquinhos. Gak ada jungler untuk mereka. Mereka gak punya pick over backline dan Surus. Mereka Entity Seven di depan sana memaksa tim fight kembali dengan super minion yang masih belum bergerak di arah mid lane. Surprise! Happy birthday Xeno Zenith. Lagi-lagi Chan menjadi jangkar utama dari teman-teman tim Entity Seven. Dan sekarang mereka punya kesempatan untuk melakukan endgame. Oke. Mereka bisa maksain hal tersebut. Apakah mereka mencoba paksakan? Marquinhos mencoba memaksa CP ke depan sana. Zoning out akan coba terjadi, tapi nampaknya Clearman menjadi pilihan utama untuk pasukan Xeno Zenith. Meanwhile dari top lane, mereka berhasil mendapatkan BS turret. 3 wave berdorong secara bersamaan menuju wave di arah bottom lane. Fokus menuju ke Marquinhos, penalty zone. Zoning out terjatuh untuk terjadi. Versus strike ke arah belakang CP one man situation. Dan ternyata Fury still survive. Meanwhile dari Shocker mencoba untuk mengejar Fury. Kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah belakang dan dia bisa loncat, tapi Joe dengan sangat sigap memberikan satu buah hantaman di arah bottom lane. Oh, mereka nggak melakukan endgame dan ini akan jadi malapetaka karena Joe baru saja menyelesaikan Sky Piercer pasifnya lagi. Bertambah 10 stack dengan 1 point kill yang begitu pasti. Dan ini akan menjadi malapetaka kalau dia ketemu sama Chan atau Hidden Bush. Kalau dia ketemu sama lini belakang yang sangat squishy, ini akan mempermudah bagaimana pasif dari Sky Hidden Piercer. Boost kali ini mereka dilakukan. Gelo Chan berhasil mengcover Hidden Boost, memberikan kembali ke double kill. Hidden Boost out of nowhere melakukan no play, bahkan di depan sana Gelo Chan memberikan pressure terhadap Sir Shocker. Kehilangan kena, looking for wipeout, masih ada hehehe, tapi nampaknya melakukan sedikit cover terhadap Chan. Chan kali ini memberikan pressure yang tiada hentinya. Meskipun begitu, lihat Entity Seven, dia dengan sangat sigap memberikan damage yang tidak bisa dibendung oleh damage yang terlalu besar. Dan bahkan Chan tidak tersentuh sama sekali Profesor, dan nonton nowhere Gelo Chan selepikal terhadap sosok seorang Genat. Dan meanwhile di depan sana para pasukan dari tim Entity Seven berhasil mendapatkan game yang pertama di atas Xeno Zenith. Wow, best of one series yang sangat intens sekali. Xeno Zenith sepertinya mengalami kekalahan yang cukup memukul mereka. Dan sekali lagi